Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali bersama Sheila Bunda Trio. Semoga kabar baik selalu dan selamat menonton. Kali ini Bunda akan buat bebek goreng ala Haji Slamet, lengkap dengan sambal korek yang pedas mantap. So, penasaran bagaimana membuatnya? Saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita persiapkan bahan-bahannya. Nah, pertama tentu saja kita pergunakan daging bebek. Bunda gunakan 1 ekor bebek packing ukuran 1,2 kg. Bisa diganti dengan daging bebek lokal. Lalu kemudian ini di sebelah kiri adalah bahan bumbu yang akan dihaluskan, dan bagian kanan adalah bahan untuk sambal koreknya. Lalu ada garam, kaldu bubuk, merica, dan ketumbar bubuk. Nah, selanjutnya ada 2 buah jeruk lemon kecil untuk mencuci daging bebek dan juga bumbu aromatik yang sedikit lebih banyak. Nah, kemudian kita akan mulai olah semua bahannya. Pertama, kita akan potong dulu bebeknya jadi beberapa bagian sesuai selera. Nah, kemudian untuk mengurangi lendir dan bau apek bebek, kita akan lumuri dengan garam dan lemon. Beri secukupnya garam, banyak juga tidak apa-apa, tidak masalah, karena akan dibilas nanti. Kemudian kita tambahkan perasan 2 buah jeruk lemon tadi. Lalu selanjutnya kemudian akan kita ratakan ke seluruh permukaan daging bebek sambil kita remas-remas hingga merata. Nah, setelah semuanya terlumuri dengan garam dan lemon, kita biarkan sejenak sekitar 15 menit, baru kemudian kita bilas hingga bersih dan kesat. Ini akan kita tutup untuk menghindari lalat, kemudian kita sisihkan. Nah, sambil menunggu, kita akan haluskan semua bahan dari bumbu halusnya. Setelah 15 menit kemudian, bilas daging bebek hingga bersih dan kesat. Setelah daging bebek siap, kita akan mulai marinasi daging bebek dengan bumbu halus yang sudah kita siapkan tadi. Kita masukkan bumbu halusnya, kemudian tambahkan bumbu perasannya. Ada garam, kaldu bubuk, merica, dan ketumbar bubuk. Dan kita campurkan hingga merata. Lalu ada bahan yang belum disebutkan. Di sini Bunda gunakan air kelapa. Ini Bunda campurkan sebagian untuk membersihkan sisa bumbu dalam cobek. Gunakan air kelapa yang tidak terlalu manis supaya rasa dagingnya lebih gurih saat mengungkep daging bebeknya, tapi tidak gosong ketika digoreng. Lalu kita biarkan marinasi daging bebeknya, tutup dan biarkan sekitar 30 menit. Selanjutnya, setelah 30 menit, kita akan mulai ungkep daging bebeknya. Masukkan daging bebek ke dalam wajan beserta semua bumbu rendamannya. Lalu bilas sisa bumbu dalam wadah dengan sebagian air kelapa yang tersisa. Lalu jika airnya kurang merendam bebeknya, bisa kita tambahkan dengan air biasa saja. Nah, untuk air kelapanya ini opsional, bisa diganti dengan air biasa jika tidak ada. Selanjutnya tambahkan bumbu aromatik. Ini Bunda gunakan banyak agar menghilangkan bau khas daging bebeknya ya. Dan tips tambahan, bagian berlemak seperti ekor dan bagian yang banyak lemak kulit lainnya, ini Bunda tidak gunakan, Bunda buang, karena dari situlah sumber baunya. Nah, usahakan semuanya terendam rata dengan bumbunya. Kemudian kita nyalakan apinya dan masak dengan api sedang sambil sesekali dibolak-balik. Ini akan kita masak dan ungkep daging bebeknya sekitar 40 menit dari saat mendidih, karena ini menggunakan bebek packing, dan jika menggunakan bebek lokal akan memakan waktu lebih lama, yaitu sekitar 50 hingga 10 menit proses mengungkepnya. Kita balik dulu sebentar, kemudian ratakan kembali dan biarkan terendam.
Ini akan kita tutup dan kecilkan sedikit apinya. Setelah setengah perjalanan kemudian, ini akan kita balik. Kita balik supaya meresap dan matang merata dan tidak gosong di bagian bawahnya. Sambil kita lakukan tes rasa. Lalu pastikan kembali semuanya terendam dengan baik. Kemudian tutup kembali dan lanjutkan masak hingga waktu 40 menit sejak mendidih tadi selesai. Lalu setelah 40 menit kemudian ini sudah matang dan empuk, kemudian bisa kita matikan apinya. Lalu selanjutnya kita akan mulai menggoreng daging bebek ungkepnya. Kita akan goreng dengan api sedang. Lalu setelah cukup garing, kita balikkan. Setelah garing merata dan berwarna coklat keemasan, kita akan angkat lalu tiriskan. Ini sudah cukup. Kita angkat, kemudian tiriskan. Lanjut kita goreng lagi sisanya. Daging bebek memang berwarna lebih gelap dibandingkan dengan daging ayam. Jadi jangan kaget jika warna dagingnya lebih gelap setelah digoreng. Nah, terlebih lagi kita mengungkepnya menggunakan air kelapa. Jadi akan lebih gelap. Kita bolak-balik hingga garing merata. Setelah cukup garing dan coklat keemasan, kemudian akan kita angkat lalu tiriskan. Setelah semuanya kita angkat, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian kita akan siapkan sambal koreknya. Ini kita siapkan secukupnya cabai dan bawang putih. Ini sudah digoreng sebentar hingga sedikit layu ya dengan minyak bekas bebek tadi. Lalu tambahkan sejumput kaldu bubuk, sedikit garam dan sedikit gula pasir jika suka. Lalu kita tumbuk agak sedikit kasar. Selanjutnya kita panaskan sebentar minyak bekas menggoreng bebek. Kita panaskan dulu. Setelah cukup panas, kemudian kita siramkan secukupnya ke atas sambal koreknya. Tidak perlu terlalu banyak. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, setelah semuanya siap, kemudian kita akan mulai tata bebek gorengnya bersama dengan lalapan lengkap dengan sambal koreknya. Dan inilah menu kita hari ini. Bebek goreng ala Haji Slamet lengkap dengan lalapan dan sambal korek. Ini siap untuk disajikan dan dinikmati bersama nasi hangat. Dagingnya benar-benar empuk dan garing bagian luarnya, lalu aromanya harum dan mantap bersanding dengan sambal koreknya yang pedas menggoda. Masya Allah. Dan jika kalian suka video dan channel kami yang menyajikan aneka resep masakan rumahan simpel dan praktis, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami lainnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya insyaallah. Bunda Trio pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.